Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita memperdalam aja materi dari 2 minggu yang lalu yang sudah kita selesaikan. Pun materinya masih yang sederhana. Sederhana itu apa? Ya kita bahas tentang tata nama dan juga identifikasi dulu. Gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan sebenarnya ada materi tentang reaksi ya. Nanti reaksi akan saya bahas belakangan. Entah itu di latihan soal atau yang lainnya lah. Nanti akan saya selipkan ke sana. Nah, cuman saya rasa kita perlu tuh membahas tentang hal-hal dasarnya. Karena kalau direfleksi dari yang kemarin waktu UTS kan memang ada beberapa yang sepertinya perlu tuh banyak latihan terkait dengan materi-materi yang sudah dibahas. Nah, mulai dari sini nih. Ini kan diminta apa ini? Draw line structure that represent the following IUPAC names. Jadi ini udah ada namanya kan? Ya. Oke. Kita kan sudah bahas banyak banget tuh kemarin senyawa organik. Yang pertama dibahas apa? Masih ingat? Alkana. Habis alkana? Sebelum alkena ada loh. Sikloalkana. Terus alkena. Sebenarnya ada lagi sikloalkena itu ada, tapi kita nggak bahas. Terlalu banyak nanti buat kalian. Alkena ya, yang berikutnya. Terus habis itu apa? Alkuna. Nah, ada lagi sebenarnya namanya alkadiena. Saya nggak bahas alkadiena kan? Ya, nggak usah berarti. Nah, nanti kalau keluar, ya nggak tahu lah. Ya biasanya saya bonusin sih kalau soalnya terus keluar karena ini soal bersama kan ya. Makanya banyak yang doa yang nggak diajarin Pak Danar dikeluarin aja. Karena terus bonus kan. Nah, tapi nggak gitu ya. Kita kan biasanya cross check soal untuk UAS bersama kan ya. Gitu. Habis itu apa lagi? Selesai alkuna. Ya, reaksi-reaksi. Nah, reaksinya diabaikan lah. Setelah itu apa? Hidrokarbon aromatik. Nah, benzen ya. Dan turunannya kan, benzen dan turunannya. Kita bahas benzen, fenol. Nah, fenol itu hidroksibenzen kan ya. Harus nitrobenzen. Terus habis itu aminabenzen. Aminobenzen itu nama lainnya kan anilin ya. Terus toluen dan seterusnya. Habis itu bahas apa lagi? Ya, tata namanya ya. Habis itu apa? Senyawanya yang mau saya tanyakan senyawanya. Yang asinkronus belum ditonton berarti. Oke, gampang kan? Saya ngetesnya gampang kan? Halus saja kan, nanyanya kan halus saja kan. Nah, ketahuan kan. Apa habis itu? Alkohol. Alkohol itu pasangannya eter. Keduanya punya rumus yang sama. Rumusnya apa? Cn H2n plus 2O. Jadi kalau kita punya C4H10O, C4H10O, kan berarti N-nya 4 kan? C-nya 4 kan berarti N-nya 4 ya? 10 itu dapatnya dari apa? Dari berapa kali N? 2 kalinya. Tapi masih kelebihan 2 kan? Berarti cocok gak itu dengan rumus umum alkohol sama eter? Cocok kan? Jadi C4H10O itu kemungkinannya nanti adalah kalau nggak alkohol ya eter. Gitu. Terus habis itu, habis alkohol eter bahas lagi apa? Aldehid pasangannya sama apa? Alkanal. Alkanal itu aldehid dan alkanal itu sama Mbak. Aldehid itu nama lainnya alkanal. Nah, pasangannya. Alkohol tadi kan pasangannya eter tuh. Nah, keduanya namanya isomer fungsi. Nah, sekarang selanjutnya lagi. Tadi aldehid, nama lainnya alkanal ya. Itu pasangannya dengan apa? Cewek-cewek biasanya pakai itu buat bersihin aseton. Itu apa? Golongannya apa? Keton, aseton, ton kan, keton. Atau nama lainnya adalah alkanon. Nah, rumus umumnya CnH2nO. Jadi kalau kita punya C4H8O, hanya 2 kalinya C kan tadi? Ada O-nya kan? Nah, itu berarti kemungkinannya adalah kalau nggak aldehid ya keton. Gitu.
Keduanya isomer fungsi. Jadi punya rumus molekul yang sama tapi beda senyawa. Nah, terus setelah itu apa lagi? Asam karboksilat. Pasangannya asam karboksilat itu apa? Ester. Asam karboksilat itu nama lainnya asam alkanoat. Nah, pasangannya adalah ester. Ester itu namanya adalah metil alkanoat. Alkil alkanoat, maaf. Alkil alkanoat. Gitu. Alkil alkanoat. Terus ada tambahan lagi kan? Apa? Setelah itu yang dibahas lagi. Bukan. Amins. Amins itu amina. Amina. Amida ada juga namanya amida. Gitu. Tapi kita batasin ya. Jadi tidak semuanya dibahas detail karena nanti waktunya nggak cukup gitu. Paling nggak yang kemungkinan akan banyak kepakai kalian. Nah sekarang di sini kita bahas nih diminta gambar struktur. Pertama, tadi kan kita udah bahas tuh banyak sekali kan senyawanya yang dibahas kan. Berarti yang pertama itu kita tulis dulu. Ini termasuk golongan yang mana? Caranya adalah dilihat apanya. Kalau orang Batak, dia bisa tahu satu keluarga dilihat apanya? Marganya. Nah, dia apa? Situmorang, Poltak. Poltak itu marga bukan sih? Nggak tahu saya. Nadeak gitu. Gultom dan seterusnya mungkin ya saya terus terang nggak tahu ya, mohon maaf kalau saya keliru gitu. Kalau orang Jawa susah karena orang Jawa itu kan nggak punya marga gitu. Kalau sekarang sudah mulai ada tuh yang namanya ada marganya gitu. Nah sama seperti ini kita harus identifikasi dulu apa itu marga itu. Kalau di sini konteksnya apa sih, masih ingat nggak Pak? Nama belakang, deparname ya kan, nama keluarganya apa itu deparname-nya. Berarti kalian lihat paling belakangnya ini apa itu? Nah, yang pertama ini adalah siklohexana. Oke, sebentar. Oke. Nih, siklohexan. Tebal sekali ya. Nah, siklohexan kan ya. Nah, siklo itu berarti siklik kan? Rantainya tertutup. Kalau heksan berarti C-nya berapa? Gambarin aja, C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, harus nyambung gini ya. Nah, kemudian ini ada nomornya kan? Kasih nomor. Di mana Pak kasih nomor? Sembarang, bebas. Karena ngasih nomor di awal kan terserah kita. Katakanlah kalian ngasih nomornya dari kanan bawah, boleh nggak? Boleh. Ini kasih nomor 1 boleh. Terus mau ke atas ke bawah juga boleh, terserah kita. Bebas. Nah, misal ke bawah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, setelah itu di nomor satunya ada apa? Ada cabang-cabangnya adalah apa? Dietil. Dietil, nama awalnya adalah etil. Etil itu berarti dari etana, yang kehilangan satu atom hidrogen. Etana itu kan rumus umumnya apa? Cn H2n plus 2. Kalau etana C-nya kan 2. H-nya berapa? H2n plus 2, 6. Kalau etil kan kehilangan satu H. Dari awalnya 6 jadi berapa? 5. Berarti etil itu apa? C2H5. Berarti di nomor 1 ini ada C2H5. Ini saya kasih warna beda deh. Ada C2H5. Berapa banyak? 2. Karena 1,1 D. Berarti jumlah etilnya ada 2. Taruh di sini. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Apanya? Belum ada hanya. Ingat C tangannya berapa? 4. Di sini sudah full kan yang di nomor 1 kan? Udah kepake nih. Yang di nomor 2? Baru dipakai berapa? 2. Kurang berapa? Berarti ini CH2 nih. Gini. Nomor 3 kurang 2 juga nggak? CH2 boleh ditulis gini, boleh ditulis C terus H2 gitu ya. Nah, ini juga.
Boleh ditulis gini ya, CH2 kayak ini. Atau ditulis ikatannya juga boleh. Gitu. Atau boleh jika ini kalau saya gambar ringkasnya, itu menjadi gini. Kan segi 6 ya. Gini kan. Terus ada ikatan apa? C2 K5. Sudah, gini doang boleh. Digambar seperti ini boleh. Segi 6 kan mewakili siapa? Sikloheksana. Terus ada etilnya 2. Gampang kan? Nggak sulit. Nah, yang kalian coba sendiri nanti sebelahnya ya. Kalian tulis aja sendiri. Saya nggak akan minta kalian nyocokin atau gimana. Tapi mandiri silahkan nanti kalian coba 1,3,5 trimetil sikloheptana. Nah, kuncinya sebenarnya nama belakangnya kan? Nama belakangnya apa? Heptana. Heptana itu jumlah C-nya berapa? 7. Berarti bentuknya segi 7. Terus kasih nomor aja. Ya bisa lah segitu, bisa lah. Ya bisa lah. Bebas, yang penting segi 7 lah ya. Nanti kalian coba ya, segi 7 itu gimana? Kasih nomor bebas. Karena gambar kan? Kan bukan sudah ada strukturnya, dikasih nama kan bukan. Tapi ini kalian diminta untuk menggambar. Nanti kalian gambar sendiri ya. 1,3,5 trimetil sikloheptana itu seperti apa. Kalau bingung, boleh tuh pas pilkada itu kalian tanya ke saya di grup. Kalau mau nanya, Pak, bener nggak kayak gini? 1,3,5 trimetil sikloheptana. Terus ada metil kan? Metilnya itu apa rumusnya? Dari metana kan? CH4 kalau metana. Kalau metil berarti CH3. Berarti CH3-nya nanti nempel di nomor 1, nomor 3, sama nomor 5. Udah selesai gambarnya. Nah, silahkan kalian nanti mandiri coba mengerjakan sendiri untuk bagian ini. Paling nggak saya kasih tahu guideline-nya lah ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita next? Belum? Oke, sudah boleh next? Belum. Belum terus aja ya. Oke. Nah, tentu saja kalian harus tahu sifat-sifatnya ya. Kalau sifatnya kan jelas. Atau karakternya kan kalian tahu lah ini. Dia kan rumus umumnya CnH2n. Sama dengan alkena. Gitu. Tapi dia bentuknya siklik. Kalau alkena ada ikatan rangkap duanya. Gitu. Oke, next ya. Oke, next. Nah, ini biasanya cewek seneng nih. What is the wrong with the following names? It will be helpful to draw the structure as name before making your decision. Nah, jadi diminta nyari apa? Kesalahan. Kalian jago kan? Kan nggak salah aja bisa jadi salah kan? Iya ya Mas. Saya bantu Mas. Nah, jadi diminta kita cari di sini ada kesalahannya di mana gitu. Ada atau enggak gitu. Kalau enggak ada ya sudah gitu. Kalau sudah oke. Nah, pertama kita lihat nih yang nomor A. The parent name-nya apa nomor A ini? Sikloheksan. Sikloheksan itu berarti apa? Segi 6 ya. Oke. Nah, ketemu nggak salahnya di mana? Masih bingung ya? Kalau masih bingung, dari namanya doang kalian nggak mau harus diapakan? Digambar. Ya nggak apa-apa, kita gambar aja. Gitu. Nah, sama tuh Mas. Jadi kalau dari luar kelihatannya aman-aman aja, dikulik-kulik nanti Mas. Salahnya mana sih nih cowok nih kan? Nah, harus hati-hati. Seperti saya tadi kan santai kan nanyanya ya. Terus kan ketika saya tanya selesai Alkuna apa? Baru ketahuan kan? Iya, yang kemarin apa namanya lihat videonya kan nggak banyak kan?
Ya, nggak lihat Pak, screenshot aja. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Nah, ini gambar dulu berarti sikloheksan kan udah kita gambar tadi ya. Kita gambar ulang aja. Segi 6 kan. Ya mohon maaf ya kalau jelek ya. Nah, saya hapus. Kadang susah ya gambar di sini. Nah, kita minimalis. Nah, terus kasih nomor ya. Ingat ngasih nomor tuh bebas, terserah kita. Oke, ini harusnya nggak ada yang kelebihan dikit ya. Ini kelebihan dikit itu kadang-kadang bisa disalahin tuh. Ya, ini saya kasih nomor lah biar sambur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Terus ada apa itu? Trimetil kan? Trimetil itu berarti apa? CH3. Di nomor berapa? Oke, saya gambar ya. Di sini CH3. Terus di nomor 4 ada CH3. Terus di nomor 5 juga ada CH3 kan? Oke. Sudah nemu belum salahnya? Kita tunggu aja, Mas. 1 menit ketemu. Yang paling dekat apanya? Apanya? Cabangnya. Itu kan gak ada 10 detik Mas langsung nemu salahnya kan? Itu semenakutkan cewek itu. Oke, kalian lihat yang nomor 4 sama 5 deh. 4 sama 5 kan deketan tuh. Karena ini sih klik sebenarnya kan startnya bebas. Yang penting nomornya jadi paling kecil kombinasinya. Sehingga kombinasinya itu nomor satunya bukan yang ini. Bukan yang di sini. Tapi nomor satunya adalah yang 4 atau 5 tuh. Nah, kita pilih yang nomor mana kira-kira? 4. Kenapa? Kenapa nomor 4? Nah, ketika muter, yang CH31-nya pun juga kecil kan nomornya. Nah, sehingga nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang salah ini, ya kan? Harusnya 1,2,3 trimetil 4, maaf. Salah lagi saya ternyata. Maaf ya. 1,2,4 trimetil sikloheksana. Oke. Satu lagi deh. Yang C deh. Nanti yang B kalian coba sendiri ya, salahnya di mana ya. Yang apa namanya? Yang C. Yang C itu kita punya apa sih? Deparenemnya apa? Deparenemnya aja dulu. Siklopentana. Penta itu berarti jumlah C-nya berapa? 5. Nah, lagi-lagi langsung kelihatan nggak salahnya di mana? Belum kan? Kalau bingung berarti harus digambar aja. Siklopentan. Pentan itu berarti C-nya berapa? 5. Bentuknya siklik kan? Kalau saya visualisasikan bentuknya segi 5 gini, nggak ada masalah ya. Oke, ini bukan lambang partai ya. Oke. Terus kita kasih nomor. Nomornya terserah nih. Saya coba nomornya sekarang dari atas nih. Karena siklik muter kan bebas ya. Kita kasih nomornya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya ada etil kan? Etilnya di nomor mana? 1. Ada lagi? 3. Di sini ya. Ada lagi? Sudah ya etilnya ya. Tapi ada metil kan? Metilnya di nomor berapa? Oke. Oh apa? Nah. Oke, penulisannya yang salah adalah di bagian etilnya kan. Harusnya etilnya ini digabungkan. Sehingga namanya 1,3. Etilnya ada berapa etilnya? Metil atau etil? Nah, di etil baru 2 metil. Nah, siklopentana. Itu kan.
Nah, ini kita harus akui, Mas. Cewek lebih jago bagian yang ini tuh. Langsung cepet. Secara naluri sudah di DNA-nya mereka, Mas. Nggak sulit kan? Nah, jadi kalau nggak bisa langsung nemu dari namanya, kemudian diapakan? Digambar tuh, digambar. Jadi kalau nggak nemu tuh salahnya dari ucapannya, dilihat tuh dia bawa apa? Bawa martabak, misal. Nah, martabaknya ternyata bukan yang spesial, Mas. Telur bebeknya nggak dua tuh, jadi masalah itu nanti, Mas. Jadi dipikir aku nggak spesial gitu, bisa panjang tuh. Oke, bisa ya. Nanti kalian coba yang B sendiri. Sikloheksil siklopentan itu bener atau salah? Kalau salah, salahnya di mana? Oke, next ya. Nah, ini adalah bentuk struktur dari sikloalkana dalam bentuk tiga dimensi, di mana atomnya itu dalam bentuk bola begitu, ikatannya dalam bentuk stick, makanya namanya ball and stick. Ini modelnya ball and stick gitu. Nah, kalau kalian lihat di sepanjang jalan veteran tuh menuju apa? Jalan Bandung atau mana sana? Yang dekat pom bensin. Itu kan ada tuh. Ada bentuk ball stick gini ya. Bukan bakso ya, Mbak. Ya memang ada yang jualan bakso sebelah sana, tapi bukan itu. Kan ada tuh di bagian pembatas jalan kiri kanannya kan ada tuh. Nah, itu kalian bisa kritisi ini bentuknya nggak cocok ini nanti. Ternyata kalian tahu ini yang bikin pasti bukan orang kimia ini. Orang arsitektur yang ngira ini struktur kimia benar, padahal tidak benar. Kalian bisa kritisi nanti. Bisa dilihat sana. Oke. Sekarang kita ke sini nih. Oke. Jadi ini jelas perintahnya ya. Redraw the following cycloalkane in both conditions in line formula format. What is it is IUPAC name. Jadi kita intinya diminta gambar ulang, lalu namanya apa. Nah, gambar ulang tuh karena udah ada kuncinya. Kuncinya apa ini? Sikloalkana. Sikloalkana itu berarti bentuknya apa? Tertutup. Kalian cari yang rantainya tertutup di mana? Itu paling enak tuh jawabnya tuh. Tuh, nunjuk yang mana kan saya nggak tahu ya. Yang kiri apa kanan? Kiri. Ini kan? Nah, kalian lihat susunan karbonnya. Hitam itu karbon, yang putih abu-abu itu adalah H. Nah, ini berarti C kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini ada masalah nggak? Berarti ini sikloheksan kan? Oh, jelek. Saya dulu materi ini salahnya gara-gara bensin kan. Bensin itu kan berarti C-nya tertutup juga kan. Nah, garisnya nggak nempel tuh. Jadi kayak gini saya gambarnya. Salah. Ya benar sih, benar salah maksud saya ya. Karena kan harusnya tertutup. Jadi walaupun saya kasih gini ya salah. Gitu. Sepenting itu apa namanya simbol karena kita by simbol kan ya, bukan ujian lisan. Kalau ujian lisan kan bisa langsung dikoreksi gitu. Nah, terus ada apanya dia? Cabangnya kan sisanya kan. Nah, sisanya apa ini sisanya? Iya kan? Nah, sama tersusunnya cuma C sama H kan. Buktinya apa? Warnanya sama-sama hitam dan ada putih. Nah, kalian lihat aja C-nya berapa? 1, 2, 3. 3 itu berarti propil. Propana kalau jadi cabang namanya propil. Nah, posisinya samain aja. Sebenarnya bebas ya kita naruhnya. Kita samain posisinya kan di sini ya. Nempel dengan C-nya kan yang di sini. Berarti di sini nih. Nah, boleh ditulis atau diringkas seperti ini. C3, H7. Boleh kalian gambar C, terus CH2 maksud saya. CH2, CH3 itu boleh. Jadi ini boleh saya ganti dengan gini, CH2. Ini kan CH2 nih. Ini CH2 lagi kan.
Yang ini. Terus terakhir CH3. Itu boleh. Boleh. Ditulis seperti itu boleh. Diringkas boleh. Yang nggak boleh, kalian ngeringkasnya adalah bukan C3H7. Sorry. Iya benar C3H7. Bukan C3H7. Tapi apa? Ini. CH. CH3. 2 kali. Ini salah. Kenapa salah? Karena gini. Kalau CH3 2 kali itu gini. Ini CH. Terus nyabang gini kan. Beda nggak? Beda. Kalau kayak gitu jadi salah. Ini yang pernah saya ceritain tuh loh. Kalau saya ngerasa bener tuh. Yakin sekali saya. Darah muda kan ya. Sudah mau protes tuh. Untung belum protes. Sholat dulu kan. Tenangin dulu. Terus dilihat lagi. Ternyata saya salah. Jadi harusnya mending nggak saya ringkes. CH2, CH2, CH3. Atau CH, CH3 2 kali gitu kan ya. Nah, saya ringkes tuh jadi C3H7. Yang satu propil, yang satu isopropil. Harusnya benar, jadi salah. Makanya nilainya, kok perasaan harusnya nilainya minimal seginilah ya. Kok nilainya jadinya segitu? Ya sudahlah. Ya namanya salah kan ya, mau gimana lagi. Nah sekarang ini namanya apa? Ini nggak perlu dikasih nomor ya. Karena cabangnya cuma satu. Cabangnya berupa apa tadi? Nah, depan name-nya apa? Sikloheksana. Kalau kalian sudah biasa, kalian nulis cabangnya dulu atau strukturnya dulu, nggak ada masalah. Nah, kalau kita nulis atau kita sebut dulu cabangnya, berarti kan propilnya dulu kan? Berarti namanya propil sikloheksana. Oke. Bisa ya? Nah, enak lah, nggak terlalu sulit loh. Ini nih. Nggak mau dia, ya sudah. Nggak apa-apa. Nah, ini udah mulai menarik nih. Kenapa sudah mulai menarik? Karena ini jawabannya bisa lebih dari satu loh. Bisa lebih dari satu. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya nggak percaya kata-kata Pak Danar. Pak Danar itu kan cowok pada umumnya. Pasti salah kan ya. Susah kalau kayak gitu. Nah sekarang pertama, ini sebenarnya udah dibantu nih. Pertanyaan pertama. Jadi propose structure for molecule that fit the following description. Nah, deskripsi yang pertama adalah yang E, an aldehyde with the formula C5H10O gitu. C5H10O. Tapi ini udah dibantu nih. Yang diminta pasti adalah apa? Aldehyde. Sudah pasti aldehyde kan? Nah, bisa jadi nanti pertanyaannya adalah diminta kalian bebas tentuin. Tapi rumusnya adalah CnH10O. Berarti pertama harus tentuin dulu. Dia termasuk golongan yang mana sih? Termasuk senyawa organik yang mana? Nah, kalian lihat ini. C-nya berapa ini? 5. Berarti kalau N-nya 5, hanya di sini berapa kalinya N? 2 kalinya. Berarti CnH2NO kan? Nah, ingat CnH2NO tadi ada 2 kemungkinan kan? Satu apa? Aldehyde. Satunya apa? Keton atau alkanon. Ingat, aldehyde pasangannya keton. Nama lain aldehyde adalah alkanal, pasangannya itu adalah alkanon. Nah, kalau nama Yupek tuh gampang tuh. Alkana, alkena, alkuna. Sikloalkana. Terus habis itu kalau alkohol namanya adalah alkanol. Dari alkana ganti ol kan belakangnya. Gitu. Terus kalau itu ether, alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Tetap ada alkananya kan? Untuk ether kan. Terus aldehyde jadinya alkanal. Keton jadinya alkanon. Gampang kan? Kalau dia asam, namanya adalah asam alkanoat. Alkanoat. Kalau ester itu kan asamnya diganti dengan alkil kan?
namanya jadinya apa? Alkil, alkanoat. Kalau nama Yupek tuh gampang, karena ada polanya. Gitu. Jadi kayak marga lah, marga. Terus ini mau pisah marga nih, dibedain aja ini. Namanya awalnya katakanlah Hadiwiono, jadi Hadiwiana gitu kan? Nah ya kayak gitu. misal gitu. Atau mungkin awalnya yang jadi depan name jadi nama tengah tuh Hadiwiononya awalnya di belakang jadi tengah tuh. Jadi awalnya misal Rafanizan Aksara Hadiwiono nih. Nah anaknya karena dia pengen bikin dinasti baru begitu. Nah Hadiwiononya tetap dimasukin tapi jadi nama tengah katakanlah. Terus nama belakangnya jadi namanya dia mungkin panggilannya Aksara. Jadi nama depannya apa, tengahnya Hadiwiono, belakangnya Aksara itu. Susah ya. Dan seterusnya gitu. Nah nama itu saya pakai insya Allah nggak ada masalah ya, karena nama anak saya. Masa anak masih bapaknya kan ya, nggak ada jatah susu kamu bulan depan. Jangan ya nak, ayah nggak sejati. bercanda. Oke, bisa ya, ngerti ya. Nanti harus menganalisis soalnya seperti apa, paham ya. Jadi pertama lihat dulu rumus umumnya. Kalau ini udah kebantu nih. Nah, kemudian keduanya adalah apa? Bedain aldehid sama keton. Nah, aldehid itu gugusnya adalah apa? COH. Gugusnya itu COH. COH. Itu ada itu di penjelasan saya minggu lalu kalau dilihat. Ya. Kalau dilihat ya. Ya. Nah, pasangannya aldehid tadi apa? Keton. Kalau keton tuh CO. CO ini. Ini gugusnya, CO. Nah, dia ngikat apa? Ngikat alkil. Alkil itu kan R, lambangnya R. Ini. Tapi yang penting gugusnya aja. Nah, kalau ini kan fokus dia. Fokusnya ke apa dia? COH dong, kan aldehid. COH. Jangan ragu-ragu, COH. Kalian mau apa namanya? Kalian mau sumpah serapah itu diganti aja pakai bahasa kimia. COH gitu. COH. Aldehid kamu, COH kamu kan ya. Ya. Kalau kita ngerti jadi lucu ya, tapi kalau orang lain kiranya kita aneh ya. Ngomong kasar tapi nggak kasar tuh ya gitu. Nah, bilangnya aldehid kamu. COH padahal maksudnya kan COH. Nah sekarang dari sini kenapa saya bilang ini kemungkinannya bisa lebih dari satu? Ingat rantai karbonnya berapa ini? 5, rantai karbonnya 5 kan? Kita gambar aja rantai 5. Yang paling gampang rantai karbonnya itu lurus atau ada cabang untuk menentuan? Lurus dulu aja kan? Terus dia punya gugus apa tadi kalau aldehid? COH, bener. Nggak boleh ragu-ragu. COH gitu. COH. Ya gimana kuliah itu jadi proses healing kita ya. Setelah kalian penat, Senin Selasa kuliah ribet, nanti weekendnya banyak tugas kan, gimana bisa terbebas gitu kalian. Nah sekarang bagian berikutnya adalah kita tentuin apa? Hanya. Ingat, C tangannya berapa? 4. Yang paling ujung ini udah mentok belum? Sudah. Dilihat dulu dong. Oh iya, benar, saya yang salah ya. Ujung yang kanan. Sudah. Karena tangannya sudah 4 kan? Rangkap dengan O, satu dengan H, satu dengan C. Nah, sebelahnya berarti. Nah, sebelahnya H-nya kurang berapa? Nah, berarti ini 2 nih. Sebelahnya lagi? 2. Sebelahnya lagi? Oke, ini juga 2 kan? Nah, pintar. 3. Oh, saya tahu kenapa kalian nggak nonton berarti. Sudah bisa Pak, saya Pak. Ya. Bisa ngerjain yang lain maksudnya. Oke, sekarang lanjut lagi ke sini. Dihitung sekarang. Kan kalian harus pastikan benar atau enggak kan? Nah, jumlah C-nya 5. Sekarang hanya nih kita hitung. Yang sebelah kiri
3 kan? Tambah 2 berapa? 5. Tambah 2? Tambah 2? Tambah lagi nggak? Nah, sama ini 10. Pas nggak berarti? Oke, O-nya berapa? Cocok kan? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa saya bilang ini bisa lebih dari 1? Karena strukturnya kan dia nggak nyebutin tuh yang dibentuk. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan adanya isomer. Nah, isomernya tentu saja struktur ya, karena dia mintanya kan bukan semua senyawa yang mungkin dengan rumus CnH2 C5H10O kan, tetapi senyawanya harus apa? Aldehid. Itu. Berarti ini aldehid yang lain. Ya, memang sulit ya. Itu tadi ini apa namanya SMS dari calon bupati. Jadi mudik kan, saya sudah siapin nih apa amplop nih. Bercanda lah ya. Oke, nih. Caranya gimana? Tadi kalau di aldehid gugus utamanya apa? Coh. Cohnya itu jangan sampai hilang. Kalian tulis dulu cohnya. Coh nih. Nah, terus C-nya rantai utamanya awalnya 5 kan tadi? Nah, ini kita kurangin. Jadi 4 misal. Kurang 1 kan? Satunya dipindah posisinya. Nah, boleh ditaruh di mana? Kalau yang dicoh nggak boleh kan? Karena apa? Nggak full, tangannya sudah 4 gitu. Nggak boleh nambah lagi tuh. Nah, di paling kiri juga nggak boleh. Kenapa? Ya karena nggak ada bedanya sama atasnya kan? Iya kan? Kalau saya taruh ini kan nggak ada beda dengan atasnya. Cuman dibelokin aja kan? Nah, boleh, benar. Sampingnya boleh. Nah, sampingnya ada 2 opsi tuh. Bisa yang di sini, bisa sebelahnya lagi. Kan masih bisa nih. Nah, saya ambil contoh salah satu yang sampingnya ya. Sampingnya pojok. Terus tinggal saya kasih H. Ini hanya berarti berapa? 2. Hanya yang di sini berapa? 1. Kenapa cuma 1? Nah, tangannya udah kepake 3 kan? Nah, yang atas ini 3 dong. Nah, yang di ujung 3 juga. Nah, sekarang kita hitung. C-nya cocok ya, pasti ya. O-nya juga cocok, hanya saja yang kita hitung. Ini 3 kan? Tambah 1. Oke, tambah 3 yang di sini tadi. 7. Terus di sini 9 tambah 1. Oke, berarti cocok nggak? Cocok. Gampang kan? Oke, bisa ini? Ya. Nah, yang kedua saya jelasin juga karena ini kebetulan beda grup ya. Beda gugus fungsi maksud saya yang bawahnya. Oke, sebentar. Nah, yang kedua ini lagi-lagi udah dibantu nih. Kenapa sudah dibantu? Karena dia ngomonginnya apa? Ester. Nah, kalau belum ada, lagi-lagi caranya sama seperti tadi. Kalian lihat rumusnya. Ini kan C6H12O2 kan? Itu kan berarti Cn H2n. O-nya berapa? 2. Nah, bedanya dengan atasnya, kalau atasnya O-nya cuma 1. Kalau O-nya 2, itu kemungkinannya 2 tuh. Kalau nggak ester, asam karboksilat. Kalau nggak asam alkanoat, ya dia alkil alkanoat. Tapi di sini sudah dibantu nih. Apa dia? Ester. Nah, ester itu gugus fungsionalnya apa? Kayak keton. Kalau keton kan co tadi. Tapi ini co-nya lebih mendalam. Co. Karena O-nya 2. Co. Nah, terus ini ngikat lagi. Nah, yang diikat itu apa? Alkil. Alkil itu kan kita lambangkan R ya. R-nya bisa sama, bisa beda. Gitu.
Ini bisa ditulis R1, ini R2. Jadi R1 itu bisa sama dengan R2, bisa tidak sama. Tapi pasti R itu alkil maksudnya. Gitu. Nah, berarti kita gambarkan lagi. Yang paling penting apanya dulu tadi? Gugusnya dulu kan? Nah, gugusnya kita gambarkan aja dia. Kalau ester apa gugusnya tadi? Co. Co-nya kurang, Mbak. O-nya kurang. Co gitu. Ingat pasangannya tadi adalah asam karboksilat kan? Kalau asam karboksilat itu gugusnya adalah coh. Cohnya lebih panjang dikit. Kalau tadi kan coh doang kan? Kalau ini coh. Coh. R C O O H. Coh. Kan coh. O-nya ada 2 kan? Kalau aldehyde tadi apa? Coh. Coh saja kan? Kalau kalian emosi sama orang kalian, ya udah asam karboksilat kamu. Kan coh gitu kan. COOH. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini nih. Nah, ini esternya sama seperti tadi, bisa banyak banget juga bentuknya. Paling gampang adalah kan jumlah C-nya 6. 6 kan? C6 kan berarti jumlah C-nya 6. Ambil satu sebagai alkil. Alkil itu yang di sini nih. Ini alkil nih. Nah, ambil satu di sini. Saya kasih warna beda biar bisa membedakan kalian. C gini. Oh, ungu sama biru beda kan? Agak sama nih. Ya deh, kuning deh. Nah, terus sisanya berapa? 5. Ya oke lah. Nggak kelihatan kan? Jingga ya. Sini ya. Nah, berarti sisa berapa tadi? 5. 5 itu termasuk ininya, co-nya tadi. Berarti kurang berapa ini? Gini, tadi 6 kan? 1 diambil jadi alkil. Sisa berapa? 5. Sudah ada 2 kan? Kurang berapa? 3. Nah, kenapa? Karena seringkali salah itu tadi. Kurang satu lagi ya? Nah, gini. Saya bikin miring aja. Yang penting kalian paham. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah ya. Namanya nggak proporsional tuh ya kayak gitu. Nah, habis itu kita sambungin hanya kan? Yang bagian alkil tadi, C-nya ikatannya sudah berapa dia? 1. Yang ini, yang ungu tadi, yang ungu, C ungu. Kurang berapa berarti? Nah, berarti ini hanya 3. Ini nih. Terus yang di sebelah CO, ini berarti hanya berapa? 2. Ini juga 2 kan? Ini juga 2. Ini? Nah, sip. Nah, sekarang kita hitung. Kalau jumlah C-nya pas kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cocok kan? 6. Terus jumlahannya nih 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 3. O-nya berapa? Gampang kan? Nah, ini kombinasinya sangat banyak sekali kan? Karena bisa kita mainnya nanti lurus dulu lah. Kalian jalan lurus dulu, yang benar-benar dulu, yang gampang-gampang dulu. Tadi kombinasinya kan 5 sama 1 kan? 5 jadi rantai utamanya, satunya sebagai apa? Alkil. Nah, bisa diganti tuh, 4 sama 2. Ini kurangin 1, yang di sini. Yang ini kurangin 1, yang ini tambah 1. Dan seterusnya, bisa kan? Bisa. Nah, sekarang namanya. Nah, ini tadi namanya apa? Ester kan? Ester itu nama lainnya tadi apa? Nama IUPAC-nya tadi apa? Alkil alkanoat. Nah, dari namanya sebenarnya cukup jelas tuh.
Nama IUPAC-nya kan dia adalah alkyl alkanoat. Berarti alkylnya dulu yang disebutkan. Alkylnya tadi yang mana? Yang ini kan? Jumlah C-nya berapa? CC-nya 1. Dari metana jadi apa kalau jadi alkyl tuh? Metil. Berarti ini namanya metil nih. Nah, alkanoatnya dihitung jumlah C-nya. Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kan pentana. Karena alkanoat belakangnya kan di-oat. Jadi apa? Nah, makanya namanya metil pentanoat. Gampang kan? Kalau mau latihan mandiri ya kalian gambar aja formula yang lain, struktur yang lain. Yang paling gampang tadi 4 sama 2, berarti butanoat sama etil. Namanya berarti etil butanoat. Ini kita belum main yang cabang-cabang loh. Kan ini bisa diambil satu C-nya yang 5, jadiin cabang kan beda lagi kan namanya. Kesannya jadi banyak ya Pak? Ya memang bukan kesannya, memang banyak. Nah, tapi pada dasarnya yang penting adalah step by step-nya kalian ngerti. Nah, kita mungkin tidak akan memberikan kalian contoh yang kompleks sekali ataupun soal yang kompleks sekali. Tapi paling nggak kalian tahu ini sebenarnya bisa macam-macam yang lainnya. Ada pertanyaan yang ini sebelum kita lanjut? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Ini lagi-lagi kita nggak usah semuanya ya. Kita bahas aja beberapa saja. Ini proposed structure for molecule that fit the following description. Nah, ini ada amida, ada aldehid yang B, terus ada aromatic compound that is also an ether. Nah, ini menarik nih, yang aromatik. Aromatik itu ada ikatan apa? Selang, seling. Paling gampang aromatik itu apa sih? Bukan. Strukturnya apa? Nama strukturnya apa? Strukturnya. Nama senyawanya apa? Benzen. Jadi kalian ambil benzen aja. Benzen itu jumlah C-nya berapa? 6. Nah, kita gambar aja. Jumlah C-nya 6. C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Terus kalau benzen itu punya ikatan apa? Rangkap. Rangkapnya gimana? Selang, seling. Ya taruh dia. Rangkap, enggak, rangkap kan? Digeser boleh ya. Yang penting ada selang-selingnya. Terus, ini jumlah C-nya udah berapa? 6. Dari 8 kurang berapa? Nah, 2-nya itu dijadiin ini. Apa? Ether. Nah, kalau ether itu gugusnya adalah gugusan apa? Gugus apa? Ada yang tahu kalau ether itu apa? Ether. Ether itu kan pasangannya dengan alkohol. Alkohol itu gugusnya adalah OH, alkohol. Ini alkohol. Kalau ether itu ya tadi temenmu tuh O, ya O itu ether. O itu ether. O itu ether. Ini dia ngikat alkil. Bisa sama, bisa beda. Nah, gugus ether tuh ini sebenarnya OR. Jadi dia ngikat apa namanya? Alkil kan? Maka nama lain ether itu adalah apa? Alkoksi alkana. Yang R doang itu alkananya, yang ngikat O itu namanya adalah alkoksinya. Nah, jumlah C-nya tadi kurang berapa? Dari 8? 2, karena sudah ada 6 kan? Nah, ambil aja 2, diiketin sama O. Berarti di sini, kalau saya taruh di sini boleh kan ya? Berarti ini O, ini C, ini C. C-nya 2 kan? Boleh nggak C-nya cuma 1? Boleh.
Berarti C1-nya lagi jadi apa? Cabang yang lain. Nah, kita gimming yang kita buat yang gampang dulu aja. Paling nggak kalian ngerti satu dulu. Nanti kan kalau kalian bosen kan bisa bikin sendiri kan ya yang lainnya ya. Habis nyoblos kan ya luang sekali kan ya. Ya Pak, saya mau nonton Pak. Oh iya. Ya lagi. Asal malah bener kan. Nah, sekarang kayak tadi hanya dimasukin kan. Nah, kita lihat yang di ethernya dulu aja, yang di alkoxinya. Yang paling ujung berarti harus berapa tangannya? Ini hanya berapa ini? Ini 3. Sebelahnya 2 ya. Oke, ini H2. Ada nggak? Nggak ada ya. C-nya di sini ada nggak yang ikat O ini? Kenapa nggak? Sudah 4. Terus di sini yang sebelahnya? Ini nih, ada nggak? 1. Ini? Ada nggak? Ada ya. 1. Ada nggak bawahnya? 1. Ada nggak? 1. Ada nggak? 1. Nah, sekarang kita buktikan apakah ini benar atau enggak. Ini kredibilitas saya dipertaruhkan ini. Kita hitung ya. C-nya 8 ya, aman ya. Nah, O-nya 1 aman ya. Tinggal hanya kan. Bisa juga deg-degan ini. 3 tambah 2, 5. Tambah 1, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, ya Allah. Bener kan ya? Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini latihan-latihan aja gitu. Cepet-cepet aja. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini. Wah, banyak ya. Kita nggak akan ngerjain semua. Paling nggak kita bahas 1 atau 2 lah. Nah, ini ditanyain apakah keduanya isomer atau tidak. Jadi, which of the following pairs of structure are identical, which are isomers, and which are unrelated. Jadi, mana yang isomer, mana yang enggak. Gitu. Ini gampang sebenarnya. Cara paling gampang itu pertama adalah dilihat susunan C-nya. Contoh A. Ini kan susunan C-nya yang A. 1, 2, 3. C-nya 3 kan? Benar kan? Pasangannya gini doang kan dia nulisnya? Gini kan? Isomer atau bukan? Bukan. Ini sebenarnya apa? Senyawa yang sama. Cuman ini awalnya ditulis lurus, ini ditulis tekuk kan? Tapi sama nggak? Isomer nggak? Enggak. Berarti ini bukan isomer nih. Berarti dia unrelated. Itu bukan isomer. Nah, kita ambil yang isomer dulu. Saya coba cari ya isomer. Ya nomor 2 lah. Nomor 2, susunan C-nya sama atau beda? Beda kan? Nah, N-nya kan di tengah-tengah tuh ya. Nah, sekarang kita lihat ininya, apa namanya, jumlah C-nya. Ini jumlah C-nya berapa? 2. Pasangannya ini juga 2 kan? N-nya sama-sama 1 ya. Hanya sebelah kanan 2, tambah 2. 4, tambah 3. 7. Nah, yang sebelah kiri, 3 tambah 3, tambah 1. Berarti isomer nggak? Isomer. Karena rumus molekulnya sama, strukturnya tidak sama. Kalau dikasih nama pasti beda dia namanya. Gitu. Nah, kita cari yang menantang, yang C. C ini sebenarnya kalau kalian cermat, kalian bisa langsung pastikan ini isomer atau bukan. Iya, apa? Isomer atau tidak? Isomer. Atau tidak? Ada yang jawab isomer? Golput. Nice ya. Minggu depan pilkada tapi golput. Izinnya pulang. Taunya nonton. Nah, pertama
Ini hidrokarbon atau bukan? Yang C. Hidrokarbon itu kan cuma C sama H. Bukan. Ada gugus fungsionalnya kan? Nah, gugus fungsionalnya yang kalian lihat. Yang pertama, C yang pertama kan apa ini? O. O tadi apa? Ether. Yang ini yang bawah gugusnya apa? CO. CO itu apa? Aldehyde. Ingat. Ester itu CO. CO-nya panjang. Keton. Aseton. Jodoh nggak mereka? Pasangannya bukan? Bukan. Bukan. Kalau ether pasangannya apa tadi? Alkohol. Kalau keton pasangannya apa? Aldehyde. Ini sudah beda suku, beda negara, beda agama, beda spesies, beda spesies, beda spesies ini. Jangan ya, jangan. Ini tidak. Nah, dua yang bawah nanti kalian prediksi sendiri. Mereka isomer atau bukan. Kalau isomernya apa? Gampang lah. Nah, sekarang ini. Di sini, kalau ini enak ini. Which structure in each group represent the same compound and which represent isomer. Jadi, ini ada A, ada B kan? A sama B ini ada 3 senyawa kan? Pasti salah satunya nanti adalah isomer. Yang lainnya itu sebenarnya ya sama aja gitu. Nah, cara nentuinnya gimana? Kita ambil yang B deh. Paling gampang pertama kalian hilangin H-nya. H-nya itu kan penghalang kan ya. Nah, kalian harus tulis C-nya sama gugus lainnya. Kalau di B ini gugus lainnya adalah brom. Berarti ada halogennya kan. Nah, kita gambarkan yang pertama dulu, yang ini. Oke, C. Terus habis itu apa? C lagi, ngikat Br kan bawahnya. Terus ngikat C. C ke atas kan? Terus ke kanan ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, ini kita gambar nih. Ini C, lalu C, ke atas C ya. Terus C, Br, C. Benar ya? Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu C, C, C lagi, ngikat Br kan. Terus dia ngikat apa? C sama C, gini ya. Nah, ada yang teman kalian udah langsung lihat tuh. Nomor 1 sama nomor 2 apa? Sama. Ini kan kayak cuman dicerminin aja kan? Ini digambarin dari kiri, C, CH3Br, ini digambarin dari kanan kan? Kan sama tuh. Berarti ini adalah senyawa yang sama, the same compound. Senyawa yang sama. Nah, sementara yang nomor 3, senyawa yang beda nggak? Beda. Ini kan rantai lurus nih. Jumlah C-nya berapa? 5 dong. Ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada cabangnya. Cabangnya hanya BR doang dia. Jadi ini rantai lurus. Tetapi H dan BR-nya sama. Berarti nomor 3 ini berisomer dengan nomor 1. Otomatis nomor 2 juga. Karena nomor 2 dan 1 adalah sama. Gitu. Gampang kan? Harus bisa mengidentifikasi kalian. Ini bedanya apa sih keduanya? Oke? Nggak ada masalah ya? Oke, kita kebut aja. Sudah ada. Nah, ini lagi-lagi ini keahliannya wanita ini. What is wrong with the following structure? Apa sih yang salah dari strukturnya ini? Yang A, salahnya apa? Ada yang salah atau nggak ada? Ada, apa? Kurang apa? Yang A. A itu kurang apa? Apa kira-kira? Tangannya gimana? Tangannya 3?
Rangkap 2 terus saya tahu dia udah nemu tuh salahnya di mana. Tetapi membahasakannya kurang. Nah, itu harus dilatih, Mbak, nanti. Jangan sampai nanti kamu bisa nih memperbaiki kekurangan dari pasanganmu nih. Tapi komunikasinya kurang baik nih. Jadi seolah-olah kan apa sih gitu kan ya. Nah, jangan seperti itu ya. Gini. Kuncinya adalah kita gambar strukturnya aja. Kalau bingung sama sekali, kita buka. Dibuka tuh. Biar ngerti tahu yang salah kan harus dibuka kan semuanya kan ya. Harus terbuka nih. Biar tahu ada yang kurangnya di mana gitu kan. Nah, oh iya. Nah, caranya digambar aja. Ini kita gambar nih. Ini C nih. Kan dia ada ikatan dengan C. Ada C lagi. Terus OH. Gini kan ya. Nah, kita lihat dari kanan nih, misal ya. Nah, yang ikat OH hanya ada berapa? Harus berapa? 2. Cocok ya? 2 kan? Sebelahnya harus berapa? Cocok nggak? Nah, sebelahnya lagi? Kenapa 1? Oke, karena sudah ada 3 tangan yang lain. 3 tangan yang lain buat rangkap sama tunggal kan? Berarti hanya cuma 1. Yang paling ujung nih hanya berapa? 2. Kenapa? Kenapa 2? Nah, karena udah ada rangkap kan? Berarti salahnya di sini kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalian tuh gak bisa menjudge orang itu salah kalau kalian belum tahu semuanya, belum terbuka itu. Ya. Tapi kan wanita selalu benar, Pak. Ya kan? Oke, B sama C silakan kalau mau difoto silakan nanti kalian cari salahnya di mana ya. Nah, langsung nggak difoto, langsung dicari salahnya ternyata. Insting ya. Oke, nggak ada masalah ini ya. Oke, kita bisa langsung lanjut. Nah, ini ngasih nama. Kita ngasih nama sebenarnya menurut saya sudah nggak ada masalah sih harusnya. Nah, ini saya jelasin salah satu yang belum pernah kita bahas secara detail. Yang G. Yang G itu kalau dilihat, ini kan CH3 ya. Setelah CH3 apa? CH2 berapa kali? 7 kali. Nah, itu maksudnya gini. Kita punya C, terus punya CH2 kan? CH2-nya berapa kali? Nah, kita hitung dari, saya kasih warna yang beda aja, biar kalian bisa lihat. Nah, ini yang saya kasih warna hitam, ini adalah CH2 yang sebanyak 7 kali kan? Gambar aja C-nya 7 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus habis itu ngikat C lagi kan? Nah, C yang ini ikat C lain. Gini kan? Ya, tenang. Yarhamukallah ya. Oke. Sudah ya, Mbak? Sudah, alhamdulillah. Oke, terus ini kita kasih nama. Boleh atau harus nggak Pak ditulis hanya? Ya, kalau mau buat detail ya ditulis hanya. Tapi kalau cuma buat ngasih nama nggak usah kelamaan. Kalian langsung tentuin rantai utamanya, lurus atau belok. Boleh nggak belok? Boleh, tapi nggak gampang lihatnya kan? Nah, lihat aja ambil yang ini lurus. Penomorannya dari kiri atau dari kanan? Kanan. Kenapa dari kanan? Oke, dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah cabang. Nah, kalau 10, itu namanya apa kalau 10? Dekana. Berarti ini the parent name-nya adalah dekana. Ya, dekana nih. Nah, cabangnya berupa apa? CH3. CH3 itu apa sih? Metil. Ada berapa C di situ tadi? Mana 3? Cuman 2, ini doang kan? Ini kan jadi rantai utama. Cuman 2 kan? Nah, berarti namanya metil, kalau 2 jadinya apa? Dimetil. Dimetil nih.
Dimetil di nomor berapa? Dua-duanya di nomor 2 kan? Berarti 2,2 dimetil dekana. Nah, cuman sampai 10 kan? Saya minta kalian ingat untuk rantai karbonnya kan. Nah, sisanya yang lainnya biasanya rumit. Ketika muncul hanya rumit kan? Terus penentuan rantai utamanya jadi sulit. Ya kalian gambar lagi aja. Tapah H. Setelah itu kan kelihatan mana rantai utamanya. Gitu. Gak ada masalah. Oke, bisa lanjut kita? Lanjut aja. Nah, sama. Ini diminta untuk gambar struktur. Nah, mau yang nomor berapa yang dibahas? A. A. Oke. Kenapa? Oh iya. Saya pikir apa gitu ya. Nah, sekarang rantai yang paling penting tetap sama itu. Kalau sudah ada nama, ini kan sudah ada nama semua itu, baik A, B, C, D sampai E pun udah ada nama semua kan? Yang kita lihat dulu apanya dulu kalau gambar? Belakangnya, the parent tuh. Ya. Kalian masih ingat orang Jawa di sini berapa banyak? Orang Jawa. Saya Jawa. Oke. Yo, ya enggak apa-apa. Minoritas berarti kan ya. Nah, maksudnya gini, pernah dengar kalau nyari jodoh itu dilihat dari apa? Oke, Kak Oton sih ya. Jawabannya weton ya, ya Allah. Anak TikTok sekali ya kalian ya. Anak TikTok sekali ya. Bibit, bebet, bobot. Weton. Ini saya nyari yang masih ada penjelasan ilmiah. Ya, weton mungkin ada penjelasan ilmiahnya tapi saya nggak tahu gitulah ya. Nanti saya kena somasi orang Jawa ya nanti. Bibit, bebet, bobot. Pernah dengar kan? Nah, yang pertama apa tuh? Bibit. Bibit itu kan maksudnya adalah kalian lihat dia itu keluarganya seperti apa kan? Dari orang latar belakang keluarganya gimana kan? Nah, sama seperti ini itu loh, nyambung ke soal ini loh. Kita lihat apanya? The parent name-nya kan? Itu analoginya ke situ loh. Kok weton? Saya nggak tahu tuh wetonnya 4 tersier butil 2 metil heptana itu apa? Senin pahing. Kan enggak ya. Oh, wage Rabu Wage gitu. Bukan. Senin Pon ternyata masih dilanjut. Nanti ada kodamnya dia. Terus terang ini saya nggak expect jawaban weton ya. Oke, balik lagi ya. The parent name-nya ya ini ya. Berarti apanya? Bibitnya. Kalau di bibit bebet bobot itu berarti adalah bibitnya gitu. Nah, heptan itu berarti C-nya berapa? 7. Nah, kita kasih C-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian mau ngasih nomornya dari kiri atau dari kanan? Kanan, oke. Oke. Liberal berarti kalian ya, orang kanan. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ada metil kan? Metil itu apa? CH3. Di nomor berapa? 2. Taruh aja CH3. Kita taruh di atas D. Langsung kita fullin. Nah, yang belum ada apa? Tersier butil. Tersier butil. Nah, ini karena memang kemarin kita bahasnya mentok di 3 ya. 3 itu kan bisa propil, bisa isopropil. Nah, kalau 4 itu juga ada 4 kemungkinan. Pertama gini, kalau sebagai cabang dia gini. 1, 2, 3, 4 gini. Tinggal taruhannya ini CH3, CH2, CH2, CH2. Jadi namanya adalah butil. Ini namanya butil. Gitu. Terus ada lagi yang nyiku gini. Ke atas ya, nggak apa-apa lah ya. Biar.
Jangan-jangan nanti kalian bingung. Nah, kuncinya dari itu, butananya tadi loh, butananya. Sekarang rantainya sebagai cabang diubah dari 4 jadi berapa? 3. Berarti ada satu lagi di sini kan? Ya nggak? Terus ditaruhan ini H, ini H3, ini H, ini H2 kan? Ini namanya adalah isobutil. Isobutil. Jadi isobutil itu nyiku gitu untuk siku. Nah, terus muncul lagi apa? Muncul yang kalian tanyain kan? Yaitu apa? Tersier butil. Tersier butil itu berarti kombinasinya adalah gini, nih C. C itu tangannya berapa? 4. Ini kan? Taruh CH3 di situ. 1, 2, 3. Ini namanya adalah tersier butil. Sama nggak jumlah C-nya? 4 juga kan? Hanya 9 juga nggak? Dengan dua contoh yang sebelumnya tadi 9 juga semua kan? Nah, ini namanya adalah tersier butil. Nah, tinggal kita pasangin di nomor berapa dia? 4. Taruh di sini. Set. Ini berarti ini ya yang saya tuliskan. Terus tinggal digambar ini. Ini adalah tersier butil. Terus tinggal kita taruh apa? Hanya kan? Nah, kalau di ujung pasti full kan? 3. Nah, ini 2 doang kan? Ini 1 ya. Karena udah ada 3 kan? Ini 2, yang nomor 2 ini 1. Udah selesai ini jawabannya. Ada pertanyaan? Ya, cukup jelas lah ya. Oke, kita kebut sebelum dipakai ruangan kita. Kita terlalu lama bahas weton tadi masalahnya ya. Ini sudah dibahas tadi ya, sikloalkana kan. Yang penting adalah rantai utamanya ini apa? Siklonya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah siklonya. Saya bahas yang B deh. B itu berarti rantai utamanya apa? Ini. Segi apa ini? 5. 5 itu berarti siklopentana. Ini namanya siklopentana. Terus harus dikasih nomor kan? Penomorannya dekat dengan ujung. Nah, ujungnya kebetulan semuanya susulannya sama, CH3. Terserah. Kalau kita ngasihnya dari kanan, ini nomor 1, ke bawah atau ke atas? Atas atau bawah? Kenapa? Oke, kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari bawah? 1, 2, 3, 4. Pilih mana? Kenapa? Kenapa atas? Jangan jaraknya dong. Apa? Nomornya. Nomor menuju ke cabangnya, bukan menuju ke cabang, di cabangnya jadinya lebih kecil gitu. Iya kan? Ke bawah atau atas sekarang? Oke. Tidak ada perdebatan lagi kan ya. Nanti harus cari weton lagi. Ini cabangnya metil semua kan? Oke, jangan didistrak saya. Saya kalau didistrak lama gitu. Ini semuanya apa? Metil. Metilnya ada 4, berarti tetrametil. Tetrametil. Di nomor berapa? 1. Ada berapa di nomor 1? 2, berarti 1,1. Terus 3,3. Ingat, ketika di sini itu tetra, berarti di sini angkanya pasti harus 4. Kalau dia di, berarti angkanya pasti 2. Gitu. Kalau 1 kan nggak perlu dikasih apa-apa kan? Itu bukan monometil, bukan monoetil, tapi cukup etil, cukup metil. Gitu. Bisa? Good. Sisanya nggak usah dibahas. Oke, ini mau dibahas nggak? Boleh. Yang mana? Oh, C ini gampang malah. Yes, nggak apa-apa. Nah, jadi apa namanya? Pertama adalah kita tentuin dulu yang C. Ini kan sebenarnya C nih. Ini tuh kayak ini C.
tapi diringkas. Terus ini juga C kan? Berarti kalau digambar ulang, bentuknya tuh gini nih, yang saya rasa kalian familiar. Ini CH2, nekuk gini kan, CH3. Terus yang ini C, CH3. Oke, sekarang kan itu benzen. Benzen ngikat etil, yang CH2, CH3 itu kan etil. Terus yang bawah ngikat apa? Jumlah C-nya berapa? 3. Kalau 3 jadi cabang propil kan? Kalau rantainya lurus. Ini rantainya lurus nggak? Ini rantainya lurus nggak? Nggak. Kalau nyiku gitu, namanya tadi ada kata apa depannya? Iso. Berarti ini isopropil. Berarti rantai utamanya yang ketiga atau yang kedua? Logikanya. Ini ketiga kan? Sehingga ini adalah rantai utama. Berarti ini apa ini? Cabang atau situen kan? Penomorannya dari rantai utama kan? 1. Ke kanan atau ke kiri? Kenapa? Nomornya paling kecil. Nah, terus depan name-nya apa sekarang pertanyaannya? Nah, kalau benzen ngikat CH3, CH3 itu kan metil. Namanya metil benzen. Kalau ngikat etil namanya etil benzen. Ini ngikat apa tadi? Isopropil. Berarti nama atau depan name-nya adalah isopropil benzen. Ini cabangnya apa? CH2 CH3 kan? Apa itu? Etil. Di nomor berapa? Ya udah selesai. 3 etil isopropil benzen. Nggak sulit. Ya, kalau bisa nggak sulit, Pak. Ya memang itu kuncinya. Biar nggak sulit itu harus bisa. Nah, biar bisa gimana? Nah, tergantung materinya kan. Kalau ngasih nama kan aturan-aturan di Alkana kan kepake terus nih. Walaupun kita ngomong sekarang benzen nih, masih kepake nggak? Masih. Gitu. Makanya kita memulainya tetap dari hidrokarbon kan, dari Alkana. Nah, ini apa namanya? Mau dibahas atau tidak? Tidak. Udah capek ya. Ya udah kalian bisa yang C nggak sih? boleh yang C boleh. Nah, ini yang saya kemarin tidak bahas detail. Jadi sebenarnya ada yang namanya prioritas gugus. Ini kan benzen nih. Yang diikat gugusnya kan ada 2 jenis nih. NO2 sama OH. Kalau NO2 berarti rantai utamanya kan nitrobenzen, deparanennya kan nitrobenzen kan. Kalau OH berarti deparanennya adalah hidroksibenzen atau nama trivialnya fenol. Gitu. Nah, pilihannya kan tinggal 2 itu kan. Ini hidroksibenzen atau nitrobenzen. Sama tuh. Nah, ini saya nggak ngerti ya. Ini kalau nggak salah ya. Kalau di Padang itu kan budayanya adalah material ki ya namanya. Jadi kan justru ke bibi gitu kan ya. Ke wanita yang lebih dimuliakan dalam tanda kutip lah. Tapi kalau di Jawa, di Makassar kan mirip ya. Dari yang cowok kan ya. Nah, prioritasnya kan beda tuh. Nah, ini juga sama. Ini prioritasnya mana sih? Nah, ada namanya urutan prioritas. Biasanya kita nggak akan sekompleks itu sih, biasanya. Tapi paling nggak kalau ada OH sama NO2, itu yang lebih prioritas adalah OH. OH-nya. Kalau COH sama OH, nanti COOH-nya. Gitu. Ada urutannya, gitu. Ya, nanti kalau memang dirasa perlu, nanti saya berikan informasinya lah, urutannya seperti apa. Berarti boleh, terima kasih, boleh ternyata. Nah, berarti ini nama utamanya apa tadi? Fenol kan? Atau hidroksibenzen. Kita nama UPEC-nya dulu ya, hidroksibenzen. Berarti OH-nya ini nomor 1 kan? Ke kanan atau ke kiri? Sama, kalau ini sama aman. 2, 3, 4, 5, 6 kan?
cabangnya nitro kan? Ada berapa banyak nitronya? 3 dong. Ini. Ya. Berarti tri nitro. Di nomor berapa aja? 2. Terus 24,6. Tri nitro hidroksi benzen. Nah, hidroksi benzen ini bisa diganti dengan apa? Fenol. Berarti nama lainnya bisa 2,4,6 trinitrofenol. Kalau OH-nya ini diganti CH3, itu yang disebut sebagai apa? TNT. Trinitrotoluen. Bisa buat bom. Kalian benci sama mantan kalian? Bikinlah TNT. Bom aja. Oke, next. Ya, ini juga masih sama ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk identifikasi. Identifikasi dia itu komponennya ada aldehid atau keton. Nah, aldehid tadi gugusnya apa tadi aldehid? Aldehida. Kalau kalian mau sumpah serapah tadi apa? Coh. Kalau coh normal kan aldehid ya. Kalau cohnya kepanjangan asam karboksilat gitu. Aldehid itu coh. Coh. Ya tolong jangan disumpahin saya. Coh gitu ya. Kalau keton tadi apa? Co gini. Jadi kalian fokusnya adalah ke gugusnya aja. Kita lihat nih. Yang A gugusnya apa ya? Kelihatan kan? Coh atau co? Co, ini co. Keton atau aldehid? Keton. Gampang kan? Yang B. Kalau bingung, dimunculin C-nya. Ini kan C. Ini C. C. Kan jelas mintanya cuma aldehid sama keton kan? Nah, aldehid atau keton B? Gugusnya apa ini? Co kan? Nah, ini berarti keton tapi gugus ketonnya ada 2 gitu. Tapi gugusnya aja, dia kan cuma nanyain gugus fungsionalnya apa kan? Oke. Yang C ada nggak? Nggak ada kan? Karena dia apa? O. O doang tadi apa? Ether. Gampang kan? Dan seterusnya. Nggak sulit. Kalau bisa. Next. Nah, ini ngasih nama nih. Oke, mau yang A atau yang B? Jadi beda-beda nih. B. Oke, pertama kalian identifikasi gugusnya dulu. Yang A, ini kan gugusnya CO nih. Ada CO kan? Berarti dia aldehid kan? Yang B gugusnya apa? CO juga. Berarti aldehid juga. Ini dua-duanya adalah aldehid. Nah, kemudian kita cari rantai utama. Rantai yang paling panjang. Rantai paling panjangnya yang B itu gimana? Lurus cuma 2, Mbak. Lurus ke bawah cuma 2. Mau yang A apa yang B? Iya, makanya kan saya jawab. Nah, rantai utamanya berarti belok apa lurus? Kalau lurus nggak nyampe co-nya dong. Kan pasti belok, kan harus dari co-nya ini mulainya. Beloknya kan ada 2 kemungkinan, namanya belok ke kiri, belok ke kanan kan? Ke kiri atau ke kanan? Ini ya. Kan sama tuh, di saya ke kiri, di kalian juga ke kiri kan? Nah, sekarang dihitung jumlah C-nya. Ingat, co-nya itu dihitung ya. Berarti 1, 2, terus 3, 4, 5. Nah, gugusnya ada CH3 sama ada gugus apa? OH. Nah, yang paling penting adalah deparenemnya dulu. Bibitnya, bukan wetonnya. Bibitnya. Nah, bibitnya apa dia kalau 5? Alkanan C-nya 5 itu apa? Pentana. Kalau ini aldehid, kan pentananya diganti al. Jadi pentanal. Berarti ini rantai utamanya atau deparenemnya adalah pentanal. Gitu.
Ada cabangnya kan? Di nomor berapa? 2. Yang satu CH3 kita nyebutnya apa? Metil. Kalau H kita nyebutnya hidroksi. Mana dulu yang ditulis? Hidroksi. Dengan katanya yang terakhir ditulis adalah metil. Ya kan? Berarti depannya pentanal ini adalah metil. Metilnya di nomor berapa? 2. Jangan 1 ya. Ingat C-nya dihitung. Ini. Terus baru depannya adalah hidroksi. Di nomor 2. Namanya 2 hidroksi, 2 metil pentanal. Nah, kuncinya kan tetap pertama adalah the parent-nya kan? Gitu. Jadi harusnya bisa. Nah, ini asam karboksilat nih. Mau ngasih nama yang mana? Itu tuh yang mana? Jangan itu. Yang mana? B ya. Oh D. Oke. Yang D. Pertama, dilihat ini gugusnya coh kan? Cohnya ngikat apa? Ini kan? Ini tuh apa? Benzen. Berarti namanya adalah azam benzoat. Asam. Maaf. Kadang capek kan ya. Asam bukan azam, asam benzoat. Berarti ini rantai utamanya adalah asam benzoat. Nah, asamnya harus ditulis di depan tuh, benzoatnya di belakang. Berarti tinggal NH2 ini. NH2 ini adalah apa? Amino. Nah, ini yang sering kebalik adalah NH2 dan NO2. NH2 itu amino, NO2 itu nitro. Bedain ya. Kalau NH2 kan belakangnya H tuh. Nggak mungkin nitro. Kalau nitro kan O, belakangnya O, nitro. Nah, sekarang kasih nomor. Nomornya kan dari sini nih. Ini 1, karena benzinnya yang kita lihat, bukan dari C-nya. Ke atas atau ke bawah? Sama. Di nomor 4 kan? Berarti ini namanya adalah asam 4 apa? Amino apa? Benzoat. Ini. Nah, posisinya kan di 4 kan? Nah, ini juga bisa disebut sebagai asam para amino benzoat. Oke. Nah, ini juga sama sih, ini asam benzoat. Ya kalian foto aja lah gitu ya. Di foto aja, nanti coba kalian kerjakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, selesai kuliah kita pada siang hari ini. Oke, saat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.